Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Berjumpa dengan saya Yasnita Yasin. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Bapak Ibu, kami mendapat banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana menyajikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, terutama di masa pandemi ini, di mana ruang dan waktu kita begitu terbatas. Tapi kita ditantang untuk membuat siswa tetap terlibat dengan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, mari kita bahas secara lebih mendalam mengenai bagaimana menyajikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di masa pandemi ini. Bagaimana membuat siswa terus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Dan ini sesungguhnya sudah kita bahas kemarin di materi komunikasi pembelajaran. Yang pertama, selalu lakukan pendekatan hati. Beri sentuhan kepada siswa secara individual. Bapak Ibu dapat menyebut nama mereka satu persatu, menyapa mereka pada hari ini, bagaimana kabar mereka. Ini perlu Bapak Ibu lakukan untuk membuat siswa merasa ada dalam kelas pada hari tersebut. Jadi, yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah menggunakan pendekatan hati. Yang kedua, bangun koneksi interpersonal di antara siswa, baik secara kognitif maupun emosi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu dapat mengutip pendapat siswa satu persatu dan menanyakan pendapat teman yang lain tentang pendapat tersebut. Jadi, Bapak Ibu membangun relasi intelektual di antara siswa satu sama lain, atau membangun koneksi interpersonal dalam perspektif emosional. Misalnya, Bapak Ibu dapat menanyakan, "Bagaimana kabar Dewi hari ini?" "Baik, Ibu." "Wah, Dewi kabarnya baik. Siapa lagi yang kabarnya baik?" "Aku, Ibu." "Wah, Tony kabarnya baik juga ya. Sama ya seperti Dewi." "Oke, siapa lagi yang kabarnya baik hari ini?" Nah, itu namanya Bapak Ibu sudah membangun koneksi interpersonal di antara siswa. Dan Bapak Ibu yakin setelah kita melakukan pendekatan hati, kemudian membangun koneksi interpersonal di antara mereka, kita telah membuat siswa merasa terlibat dan merasa ada dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan 2 pendekatan tadi, yaitu pendekatan hati dengan memberikan sentuhan secara individual, kemudian membangun koneksi interpersonal di antara siswa, baik secara kognitif maupun emosi. Dan yang ketiga adalah penguatan materi. Jadi, konten pembelajarannya atau materi pembelajaran itu urutannya di nomor 3 setelah Bapak Ibu melakukan pendekatan hati dan membangun koneksi interpersonal. Bapak Ibu yakinlah Bapak Ibu telah membuat siswa merasa terlibat, merasa ada dalam kegiatan pembelajaran. Dan ini secara emosional, secara psikologis akan membuat mereka itu akan terlibat juga di dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, untuk menyajikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, Bapak Ibu dibebaskan untuk menggunakan pendekatan induktif atau pendekatan deduktif. Jika Bapak Ibu menggunakan pendekatan induktif, maka Bapak Ibu dapat melakukan eksplorasi terlebih dahulu. Baru kemudian Bapak Ibu menuju kepada konsep-konsep utama dalam pembelajaran. Jika Bapak Ibu menggunakan pendekatan deduktif, maka Bapak Ibu dapat memulai dari hal yang umum, dari konsep-konsep umum, kemudian mengajak siswa untuk melakukan eksplorasi, baik melalui pengalaman langsung, melalui pengamatan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas secara lebih detail tentang bagaimana praktek menyajikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Bapak Ibu, bagaimana caranya membuat siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran?
Yang pertama, pembelajaran didesain berbasis pengalaman, di mana siswa mengalami secara langsung apa yang dipelajarinya. Bapak Ibu dapat melakukannya dengan hal-hal yang kreatif, misalnya ketika pembelajaran matematika, Bapak Ibu membahas tentang persegi misalnya, maka Bapak Ibu dapat mengajak siswa untuk praktek langsung, misalnya menggunting gambar persegi, menggunting gambar segitiga gitu ya. Atau dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu dapat meminta siswa untuk membaca teks secara bergantian. Misalnya satu orang satu kalimat, kemudian dibedah bacaannya. Nah, ini adalah contoh di mana Bapak Ibu dapat mengajak siswa mengalami langsung apa yang mereka pelajari meskipun kita menggunakan platform pembelajaran online. Kemudian yang kedua, terjadi interaksi. Interaksi adalah proses bertukar gagasan antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Bapak Ibu dapat menggunakan cara-cara yang kreatif agar proses interaksi ini berlangsung dengan baik. Misalnya, Bapak Ibu membahas tentang konsep keberagaman. Bapak Ibu dapat meminta siswa untuk mewawancarai orang di dalam rumahnya yang berbeda jenis kelamin misalnya, yang berbeda usia, atau ada yang berbeda suku, misalnya ibu atau asisten rumah tangga yang membantu di dalam rumah yang sukunya berbeda, itu dapat diwawancarai. Atau pada mata pelajaran ekonomi, siswa dapat diminta untuk mewawancarai ibu tentang bagaimana mengelola keuangan, tentang bagaimana pengalaman ibu berbelanja di pasar. Nah, ini adalah cara-cara kreatif yang dapat ditempuh untuk membangun interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan anggota keluarga. Atau misalnya saya pernah melihat seorang guru yang mengajarkan tentang konsep tata tertib di sekolah dasar. Nah, dia meminta siswa menelpon temannya. Kemudian mereka saling bertanya tentang bagaimana praktek penanaman tata tertib di rumah masing-masing. Ini menarik sekali. Siswa mendapatkan pengalaman, mendapatkan informasi yang berbeda, dan kemudian ketika di dalam kelas Zoom, guru membahas bahwa setelah anak-anak semua bertanya kepada temannya masing-masing, anak-anak mendapatkan pengetahuan bahwa setiap rumah itu punya tata tertib yang berbeda. Dan semua rumah tangga, semua keluarga itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, ini adalah cara-cara yang sangat kreatif. 3. Membangun komunikasi. Melalui komunikasi, siswa dibiasakan untuk mengutarakan gagasan. Nah, Bapak Ibu, di masa normal baru ini, di mana ruang dan waktu pembelajaran begitu terbatas, Bapak Ibu dapat menggunakan cara-cara yang kreatif dan inovatif untuk membuat siswa bersedia mengutarakan gagasannya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu dapat minta siswa untuk menggunakan voice note misalnya, kemudian merekam suaranya terlebih dahulu, menuliskan gagasannya. Banyak sekali cara-cara kreatif yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, lakukan refleksi. Refleksi adalah fase di mana Bapak Ibu mengajak siswa untuk memaknai apa yang telah dipelajari, apa yang sudah dipelajari, apa yang belum dimengerti, dan apa yang sudah dimengerti. Jadi dalam proses refleksi ini, Bapak Ibu bisa mengetahui pada bagian mana Bapak Ibu perlu mengulang kembali pembelajaran yang telah
dilakukan. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa yang terakhir, secara berkala 3-5 menit misalnya, Bapak Ibu harus melakukan interaksi dengan siswa. Interaksi, Bapak Ibu sapa mereka. Jadi ini merupakan satu aktivitas yang harus kita lakukan dalam pembelajaran online supaya siswa-siswi kita tidak hilang dari Zoom, tidak hilang dari Google Meet. Jadi kita harus rajin berinteraksi dan menyapa mereka. Nah, setiap 10 menit misalnya atau 20 menit, Bapak Ibu dapat mengkombinasikannya dengan games-games online, atau Bapak Ibu dapat mempraktekkan Mentimeter yang telah dipelajari di video pembelajaran 2 hari yang lalu, atau Bapak Ibu dapat menggunakan Sisau. Jadi Bapak Ibu praktekkan semua yang telah dipelajari dalam kegiatan pelatihan ini. Bapak Ibu dan teman-teman guru hebat, pembelajaran online di masa pandemi ini tentu mengandung banyak sekali tantangan-tantangan seperti yang Bapak Ibu telah sampaikan kepada kami. Dan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembelajaran tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu selalu beri kebebasan kepada siswa untuk mereka boleh memilih bagaimana cara mereka mengerjakan proyek, bagaimana cara mereka mengerjakan tugas, kecuali ulangan harian ya Bapak Ibu, di mana sudah ada pakem-pakem tertentu yang ditetapkan oleh sekolah. Namun jika Bapak Ibu memberikan tugas proyek kepada siswa, beri mereka kebebasan untuk menentukan cara kreatif yang mereka pilih untuk mengumpulkan tugas tersebut. Yang kedua, selalu berikan alasan atau jelaskan manfaat mengapa kita mempelajari hal itu. Kemudian yang ketiga, selalu publikasikan hasil karya siswa agar mereka selalu bersemangat dan mereka merasa dihargai bahwa hasil karyanya itu dilihat oleh teman-temannya yang lain. Dan yang keempat, Bapak Ibu dapat memanfaatkan lingkaran terdekat dari kehidupan siswa untuk mengatasi berbagai tantangan. Misalnya, ada siswa yang mulai malas belajar. Ketimbang Bapak Ibu mengintegrasi siswa tersebut, Bapak Ibu dapat melakukan diskusi dengan sahabat dekatnya, dengan orang tuanya. Nah, ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembelajaran di masa normal baru ini. Bapak Ibu, selamat mempraktekkan. Semoga Bapak Ibu terus bersemangat untuk menjadi guru hebat yang menginspirasi. Salam hebat, hebat facilitation.